Kalau aku anak cerdas itu basisnya basis web sebenarnya, sehingga nanti dia mudah dibuka. Mau dibuka di Android bisa, iOS bisa, atau laptop juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam hebat untuk kita semua. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kami dari SMP Negeri 2 Purwokerto akan berdiskusi tentang pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19. Kasus COVID-19 sudah terjadi di Indonesia kurang lebih selama 9 bulan. Hal ini tentu berdampak pada banyak bidang. Otomatis bidang pendidikan pun ikut berdampak. Para siswa mau tidak mau harus melaksanakan proses pembelajaran dari rumah masing-masing. Nah, bagaimana proses pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini? Saya Quinta, hadir bersama 3 guru kami dari SMP Negeri 2 Purwokerto, akan berdiskusi tentang pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19. Yang pertama ada guru PPKN saya, Bapak Waryanto SPD. Assalamualaikum Pak War. Waalaikumsalam. Kemudian yang kedua ada Ibu Kusiatmi, selaku guru bahasa Indonesia saya. Selamat pagi Bu Ami. Selamat pagi Quinta. Kemudian yang ketiga adalah guru IPS, Ibu Dian Anggoro Mukti. Pagi Ibu Dian. Selamat pagi Quinta. Sejauh ini, proses persiapan pembelajaran daring masih terkendala banyak hal. Mulai dari sisi guru, orang tua, siswa, maupun infrastruktur pendukung lainnya. Supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai, apa yang dilakukan Bapak Ibu Guru agar tetap terkendali proses pembelajarannya? 3 guru saya, Pak War, Bu Ami, dan Bu Dian, siap menyampaikan pendapatnya. Baiklah, kita awali pembicaraan tentang pembelajaran jarak jauh ini, mulai dari Bapak Waryanto. Pak War, menurut Pak War, apa saja pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 2 Purwokerto, Pak? Ya, kalau pengaruh tentu banyak ya. Iya. Saya nanya dulu, Quinta kepengaruh nggak? Terpengaruh, Pak. Terpengaruh ya, tentu saja. Jadi memang paling banyak memang pengaruhnya ke siswa. Nah, kalau kita biasanya kan belajar bareng ya di kelas gitu ya, di kelas, kemudian bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru dan yang lain tentunya. Nah, kamu sendiri rindu nggak dengan sekolah? Rindu, Pak. Apa yang dirindukan? Kantin. Kantin loh. Enggak. Rindu suasana belajar di sekolah, bertemu teman-teman, guru, iya. dan lain-lain. Nah, itu memang pengaruh langsung dari COVID yang memang memisahkan kita saat sekarang ini. Nah, jadi siswa sudah tidak bisa lagi berinteraksi dengan sesamanya, kemudian berinteraksi dengan guru. Nah, itu kan memang pengaruh ya. Kemudian yang kedua, ada lagi pengaruh terhadap guru tentunya. Guru saat sekarang pekerjaannya jadi double. Karena apa? Pertama kita harus menyiapkan proses yang sinkronus kayak gitu ya, mungkin pakai Meet. Pernah pakai Meet kan ya? Pakai Zoom ya. Itu memang kita pakai. Nah, tapi kesulitan tidak hanya di situ sebenarnya. Karena apa? Kita harus menyiapkan room Zoom, room Meet kayak gitu. Kemudian habis itu kita melihat lagi pekerjaan kita atau bahkan menyiapkan dulu segala sesuatu terkait materinya juga. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk kesulitan. Kemudian yang ketiga juga orang tua. Nah, orang tua, kalau orang tua kamu kerja nggak di luar? Ayah kerja, kemudian ibu nggak kerja. Nah, kalau yang ayah kerja, ibu kerja itu lebih berpengaruh lagi. Iya kan? Karena apa? Iya, tidak terkendali, anak-anak bisa kemudian tidak terawasi dan lain-lain. Maka memang ada banyak pengaruh dari COVID-19 ini terhadap pembelajaran. Nah, makanya yang paling penting adalah bagaimana nanti guru mampu membuat inovasi pembelajaran. Seperti itu. Nah, kira-kira inovasi apa nih Pak yang dilakukan Pak Wan? Ya, sebenarnya tidak hanya saya ya. Tentu teman-teman di sini ada Bu Ami, ada Bu Dian juga punya inovasi. Kalau saya memang lebih banyak penekanannya kepada bagaimana supaya menciptakan pembelajaran itu lebih menyenangkan. Misalnya dengan menggunakan aplikasi berbasis Android gitu ya. Di SMP 2 Purwokerto ada program namanya adalah Tubuh Sapa.
satu guru, satu aplikasi Android. Nah, ini harapannya apa? Agar siswa nanti bisa belajar secara mandiri menggunakan gadget mereka basis Android. Atau kita juga menyiapkan namanya WhatsApp Autorespon. Nah, ini adalah robot yang dibuat oleh SMP 2 Purwokerto yang menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan atau bahkan membuat pertanyaan kepada siswa melalui aplikasi WhatsApp. Nah, itu pernah coba kan WhatsApp-nya ya? Pernah. Nah, iya. Oke, terima kasih Pak War. Selanjutnya kita beralih kepada Bu Ami. Bu Ami, tadi kan Pak War sudah menyampaikan tentang inovasi-inovasi belajar mengajar di rumah. Nah, kalau Bu Ami sendiri, proses pembelajaran seperti apa yang diterapkan Bu Ami? Ya, baik. Pada dasarnya untuk pembelajaran jarak jauh ini tadi sudah disampaikan oleh Pak War ya, hampir sama. Untuk pembelajaran jarak jauh ini saya mencoba menemukan metode pembelajaran ya dengan tujuan pembelajaran nanti siswa merasa senang, tidak bosan. Menurut Quinta bagaimana? Senang dengan untuk pembelajaran? Senang atau bosan selama ini dalam pembelajaran? Ada yang senang, ada yang bosan, tergantung gurunya sendiri ngasih itunya Modelnya. modelnya. Model-modelnya ya, atau media pembelajaran. Medianya. Ya, baik. Nah, dalam hal ini tentu saja saya akan menyampaikan terkait metode pembelajaran yang saya gunakan ini. Antara lain saya menggunakan metode masker. Kalau makna dari kata masker sendiri itu apa, Bu? Ya, yang jelas bukan masker yang seperti yang Iya, digunakan oleh bukan saya. seperti ini ya, Bu? Ya, masker ini sebenarnya akronim. M mengalami, mencakup, mengamati, percobaan atau wawancara atau yang lain. Kemudian A aktif di sini adalah siswa aktif dalam tanya jawab. Kemudian S senang seperti yang tadi diinginkan Quinta ya, belajar yang menyenangkan. Nah, di sini juga senang diharapkan pembelajaran menyenangkan. Kemudian K komunikasi ya, tentu saja ini siswa berani komunikasi, berani menyampaikan ide, berani menyampaikan hasil kerjanya, berani menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian berikutnya efektif ya. Efektif di sini tentu saja seperti siswa yang lain harapannya adalah hasil belajar maksimal ya. Kemudian R refleksi. Nah, setelah dalam proses pembelajaran itu tentu saja ada umpan balik ya, supaya apa yang dipelajari itu benar-benar berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau tadi Bu Ami sudah menyebutkan tentang metode masker. Kalau teknologinya sendiri gitu yang dilakukan Bu Ami itu seperti apa, Bu? Ya. Untuk teknologi pada dasarnya ya sudah seperti yang disampaikan Pak War tadi ya. Saya juga menggunakan aplikasi ya, pembelajaran daring ya, antara lain menggunakan Google Form, Google Classroom, ya termasuk Google Meet, terus termasuk aplikasi Zoom maupun Sway. Yaitu beberapa aplikasi yang digunakan yang secara umum atau Bapak Ibu guru maupun siswa itu sudah mengenal. Termasuk Ginta ya, sudah kenal apa saja tadi? Google Classroom sudah pernah dipakai, Meet, Zoom, dan tadi yang sudah disebutkan Bu Ami sepertinya Iya, sudah ya, sudah sering. Iya. Namun di sini ada inovasi atau upaya ya saya untuk sesuatu yang baru, yaitu menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Di situ adalah untuk pembuatan media pembelajaran. Ya, seperti yang disampaikan kita tadi, pembelajaran tentu saja kita upayakan membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan atau media yang interaktif. Ya, begitu. Kalau sekarang kan sedang masa pandemi COVID-19 ini, Bu. Kalau Bu Ami menerapkan protokol kesehatan atau tidak di dalam pembelajaran itu, Bu? Oh ya, baik ya. Memang di era pandemi ini kita harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. Nah, di dalam pembelajaran saya menyisipkan di situ untuk protokol kesehatan. Ya, di situ mengingatkan siswa untuk selalu menjaga kesehatan. Termasuk
di dalam materi-materi yang saya berikan atau soal-soal yang saya susun itu juga di dalamnya ada terkait dengan pandemi COVID-19 atau ada protokol kesehatan. Dimulai dari bagaimana siswa itu selalu menggunakan masker ya, seperti yang sekarang kita pakai ini. Nah, jadi selalu menggunakan masker, kemudian cuci tangan dengan sabun, selanjutnya jaga jarak ya, jaga jarak dan tidak boleh berkerumun. Harapan saya ya, Quinta, dengan metode masker tersebut itu siswa bisa belajar dengan rasa senang, tidak bosan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih Bu, tadi lengkap sekali ya, sudah dari metode masker, teknologi, dan protokol kesehatan. Kemudian saya beralih ke Budian. Budian, bagaimana nih pembelajaran, metode apa yang diterapkan Budian dalam pembelajaran jarak jauh ini Bu? Mungkin saya bahasnya melenceng dikit ya, jadi bagi saya pribadi ya, pandemi COVID-19 itu tidak harus menjadi halangan gitu. Malah ini adalah a new beginning begitu ya, sesuatu yang berbeda gitu, sesuatu yang berbeda di mana KBM itu atau kegiatan belajar mengajar itu tidak dilakukan secara konvensional begitu. Jadi intinya adalah pengalaman saya ya, intinya adalah bagaimana sih caranya memberikan pengalaman belajar yang kreatif dan menyenangkan begitu. Nah, kalau tadi Bu Ami dan mungkin Pak Waryanto itu lebih banyak menyinggung masalah aplikasi yang khusus dibuat untuk belajar ya, yang mungkin belum familiar untuk masyarakat, seperti Zoom misalkan ya. Zoom sebagian besar guru kan mengenal pada saat pandemi ini kan. Ya, terus kemudian ada Office 365, ada Google Classroom gitu. Nah, kalau saya menggunakan aplikasi yang lebih familiar, yaitu menggunakan medsos, media sosial. Media sosial apa nih Bu yang digunakan Budian untuk proses belajar mengajar ini Bu? Media sosial yang saya gunakan itu Instagram, di mana Instagram itu memiliki fitur IGTV. Ya pakai YouTube Budian. Kalau YouTube itu bagi saya masih terlalu sulit. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih IGTV itu lebih praktis gitu. Iya. Ya. Terus siswa juga lebih mudah gitu di dalam. Oh tentu, makanya saya kan memilih IGTV karena ini sudah familiar gitu, sudah medsos itu kan sudah familiar di siswa, kemudian di masyarakat, keluarga, orang tua begitu. Jadi cara menggunakannya itu lebih mudah. Tapi sekarang banyak juga loh guru-guru yang pada jadi YouTuber. Iya, Kayak saya. YouTuber. Jangan lupa betul. like, subscribe. Jangan lupa like, subscribe, and share. Iya betul. Baik, kemudian saya beralih lagi nih ke Pak War. Pak War, kalau tadi Bu Ami, Budian sudah menyebutkan tentang inovasi-inovasi yang dilakukan untuk proses belajar mengajar ini. Ya. Bisa dicontohkan nggak? Tadi Pak War juga sudah menyebutkan iya. inovasinya. Bisa dicontohkan Pak? Ya. Untuk teman-teman di rumah agar tahu. Ya, kalau YouTube tentu gampang lah, tinggal cari channelnya ya. Cari channel Pak War itu pasti ketemu. Tapi ada beberapa memang yang sudah disiapkan oleh SMP2 Purwokerto. Ini basisnya biasanya adalah Android ya. Karena lebih banyak pengguna Android, tapi memang beberapa aplikasi kita juga siapkan agar bisa dibuka di iOS atau di laptop bahkan. Sehingga semua perangkat itu nantinya bisa dipakai. Nah, salah satunya yang pernah kita pakai Quinta dalam PPKN. Iya, betul. Aku Anak Cerdas. Nah, kalau Aku Anak Cerdas itu basisnya basis web sebenarnya, sehingga nanti dia mudah dibuka, mau dibuka di Android bisa, iOS bisa, atau laptop juga bisa, lebih fleksibel. Tetapi ada juga ini kalau Aku Anak Cerdas, ini sudah lengkap dari materinya, kemudian soalnya ya, soal kan kalau ada evaluasi soal gitu tinggal klik aja ya. Tinggal klik. Nah itu kan salah satu kemudahan juga. Sebenarnya kalau selama ini mungkin kan guru nggak langsung muncul nilainya ya. Kalau saya ulangan dapat berapa nih kayak gitu kan sulit. Tapi kalau sekarang ini justru lebih mudah. Nah di Aku Anak Cerdas ini juga sudah banyak tugas-tugas yang tinggal klik saja siswa. Kemudian ada juga aplikasi ini untuk IPA ya. IPA saya juga membuat aplikasi untuk tata surya tapi kelas 8. Nah, kalau kelas 8 ini, kalau ini full aplikasinya by Android, sehingga tidak bisa dipakai di iOS atau di Windows, memang tidak bisa. Nah, ini harapannya adalah agar
nanti anak-anak bisa memaksimalkan fungsi dari Android mereka. Atau satu lagi ini ada namanya adalah WhatsApp Autorespon. Nah, semuanya kan pakai WhatsApp ya. Nah, pakai WhatsApp. Nah, di WhatsApp Autorespon SMP 2 Purwokerto ini nanti kamu bisa latihan soal. Latihan soal yang jawab itu robot. Sehingga nanti di akhir kegiatan itu pun kamu juga bisa langsung nilainya, tahu nilainya, ya, tahu juga mana jawaban-jawaban yang betul dan yang salah. Nah, itu beberapa inovasi. Tapi saya kira Bapak Ibu guru yang lain juga punya banyak inovasi. Kalau itu inovasi dari sekolah ya, ya betul. Baiklah, sekarang saya akan berganti topik ini dengan Merdeka Belajar. Saya pernah membaca tentang konsep Merdeka Belajar. Nah, untuk Bu Ami sendiri, bagaimana mengaitkan konsep Merdeka Belajar dengan nilai-nilai budaya Jawa Tengah seperti gotong royong, toleransi, dan kearifan lokal lainnya gitu, Bu? Bagaimana, Bu? Ya. Baik ya, untuk konsep belajar yang dikaitkan dengan kearifan lokal Iya, ya. kearifan lokal budaya Jawa Tengah sendiri. Baik. Untuk pembelajaran ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya mempersiapkan strategi pembelajarannya atau media pembelajarannya. Di situ yang di dalamnya ada unsur kearifan lokal ya, baik itu gotong royong ya. Kalau kita itu sendiri gotong royong pemahamannya seperti apa? Bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Iya, baik. Itu ya gotong royong. Terus kemudian ada unsur toleransi. Ya, baik. Jadi intinya tadi untuk strategi pembelajarannya atau media pembelajarannya di dalamnya ada unsur kearifan lokal, ada gotong royong maupun toleransi yang tentu saja itu untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa. Nah, itu Quinta. Sudah, Bu. Kemudian kita beralih ke Bu Dian. Menurut Bu Dian sendiri, bagaimana pendapat Bu Dian tentang konsep Merdeka Belajar, Bu? Ya, konsep Merdeka Belajar, mungkin masyarakat belum banyak yang tahu ya bahwa itu adalah konsep yang dicetuskan oleh Bapak Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, yang intinya itu adalah memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menginterpretasikan kurikulum nasional, sehingga sekolah itu bisa misalkan menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif gitu, tidak terbelenggu dalam suatu sistem yang dulu-dulu gitu. Jadi ini adalah lebih menekankan kepada kebebasan, lebih menekankan kepada kreativitas gitu, barangkali seperti itu. Ya, jadi dalam Merdeka Belajar itu diperlukan terobosan yang kreatif dan inovatif gitu bagi sivitas sekolah, mungkin termasuk gurunya ya juga harus ya, sivitas sekolah berarti kan semua gitu ya. Jadi mulai dari guru, siswa gitu. Ya, berarti gurunya juga perlu mengikuti pelatihan ya, Pak Wara ya. Iya, tentu. Mengikuti pelatihan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Baik, Bu Dian, terima kasih. Sekarang bagaimana menurut Pak Kuat sendiri tentang konsep Merdeka Belajar itu, Pak? Ya, kalau konsep Merdeka Belajar yang dikaitkan dengan kearifan lokal ya, kalau saya kan dari sisi pandangnya guru PPKN ya. PPKN ya tentunya kita pengen bangun nilai-nilai karakter. Nah, kalau dikaitkan dengan kearifan lokal Banyumas, di Banyumas itu kan kita kenal namanya istilah cablaka ya. Nah, ya cablaka ya. Nah, kalau cablaka itu artinya adalah bahwa setiap anak itu atau setiap kita semuanya harus mampu untuk jujur. Nah, jujur, integritas ini bagian dari penanaman karakter yang memang harus ditanamkan. Dan ini tentu di masa pandemi, walaupun katakan kita pembelajarannya secara online, tetap saja saya harus menanamkan kejujuran. Kan Quinta misalnya saya tidak tahu Quinta mengerjakan di rumah dibantu siapa, saya tidak tahu kan. Kamu bisa saja dibantu kakak kamu atau mungkin ibu kamu, itu kan. Nah, ini saya tentunya menerapkan bahwa harus mampu setiap anak itu jujur dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh semua guru. Nah, ini merupakan penanaman karakter kejujuran yang dihubungkan dengan tadi karakter Banyumas adalah cablaka.
Gitu. Terima kasih Pak War. Nah, tidak terasa kita sudah selesai dalam pembahasan yang pertama tadi inovasi pembelajaran jarak jauh dan yang kedua tentang konsep merdeka belajar. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, demikian diskusi dari kami. Semoga bermanfaat dan saya juga mau menyampaikan sedikit pengalaman tentang belajar di rumah sendiri itu. Saya tadi sudah pernah merasakan yang Pak War melalui Google Meet, ya. Classroom, Zoom, atau Budian IGTV, Bu Ami, Sway. Nah, harapan saya juga guru-guru juga harus terus mengembangkan konsep-konsep agar siswanya itu tidak bosan, tidak bosan, tidak Pembelajaran yang menyenangkan pembelajaran yang Relatif ya. Iya, yang inovatif, interaktif gitu. Oke, demikian sudah. Kita semua tentunya harus senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Karena bagaimanapun juga, proses belajar mengajar secara daring atau pembelajaran jarak jauh bisa menurunkan capaian belajar siswa. Jadi, mau bagaimanapun juga lebih tetap efektif pembelajarannya secara offline atau tatap muka. Semoga pembicaraan terkait pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini bermanfaat. Saya Quinta dan Pak War, Bu Ami, Budian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam hebat untuk kita semua.